yang saya rasakan tuh disepelekan orang lah. Karena dari Chinese atau? Iya, dari itu. Dari itu, bukan dari ilmunya. Itu kan bukan Islam asli. Dulu itu ya? Iya, sampai sekarang masih. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Nah, kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu namanya Ustadz Darwin. Ya, ini ada yang menarik sama dengan Ustadz Darwin. Ustadz Darwin ini keturunan Chinese ya Ustadz ya? Iya. Chinese. Saya penasaran dengan kisahnya Ustadz Darwin, bagaimana keturunan Chinese ini di Indonesia kok sekarang bisa jadi Ustadz. Kan sangat jarang Ustadz ya, maaf ya Ustadz ya, keturunan Chinese ini jadi Ustadz nih. Jarang ya Ustadz ya? Iya. Sangat jarang kita temui. Alhamdulillah ini siapa tahu kisah beliau ini bisa menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita. Mudah-mudahan dari kisah beliau ini ada yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah ini Ustadz, ceritanya nih bagaimana antum tuh kok tertarik sama Islam? Dulunya nih Ustadz. Dulunya. Kisah singkat lah ya. Ya, singkat aja Ustadz. Kisah singkat dulu itu pada saat masih anak-anak diasuh oleh keluarga Muslim. Lalu di situ karena orang tua ini memang latar belakang ekonominya ndak begitu mapan, lalu diserahkanlah saya itu dengan 3 orang saudara kandung. Yang 3 ini perempuan. Jadi saya sendiri laki-lakinya diserahkan kepada orang tua asuh. Nah itu. Lalu berjalannya waktu saya mulai dibimbing, dibina untuk belajar lah bagaimana Islam, dari Al-Qur'annya, dari pelajaran ibadah sehari-harinya. Nah, kemudian dari itu saya memang setelah tamat SD itu mulai menekuni ya agama Islam itu, kemudian sekaligus ilmunya. Karena saya yakin saya ini udah Islam 100% lah dah. Gitu. Kalau dulu diangkat, sekarang Islam 100%. Alhamdulillah. Nah, dari sejak SD itu memang saya tuh diajar. Gurunya saya itu sebelah rumah saya. Oh, yang ngajarkan agama. Ngajarkan agama. Kalau keluarga asuh antum ngajar juga. ngajar juga. Ngajar, mengenalkan saya tentang agama dan segala macamnya. Tapi saya lebih banyak ikut belajar kepada seseorang sepuh yang saat itu saya panggil Dato. Ini ngajarkan agama dan ngaji. Agama dan ngaji. Nah, kemudian ada kisah menarik dari perjalanan dari SD ke SMP itu, dikasih satu mimpi dan itu berturut-turut 3 malam dengan satu kalimat kul itu. Kul, katakanlah. Iya, katakan. Itu artinya kalau pemahaman saya itu adalah saya disuruh menyampaikan apa yang saya pahami, Itu yang ya, saya dapatkan. yang di mimpi itu yang bersuara, yang berbicara ini siapa? Tidak ada suara, cuma pandangan mata saja. Jadi sejak saat itu saya memang setelah beberapa hari saya dapatkan seperti itu, saya komunikasi dengan guru saya. Yang Dato tadi itu. Dato tadi itu. Dato. Nah, namanya Tok Haji Salim. Dari situlah harus belajar yang rajin katanya. Agama itu harus belajar yang rajin supaya nanti bisa menggantikan Dato katanya. Itulah pesannya. Iyalah saya belajar akhirnya seperti itulah apa yang Bang Ilham tahu sekarang. Oh, sampai sekarang Ustaz ya? Iya.
Saya ini punya 9 bersaudara. 9 bersaudara. 9 bersaudara. Kandung Ustaz ya. Kandung. Yang 9. berempat ini ke orang tua yang mengangkat antum dan Iya. Yang 5-nya masih di bapak dan mama kandung. Nah, sekarang karena kami udah berkeluarga semua, artinya menjalani hidup masing-masing. Oke nih, ada yang menarik. Kan berarti ada 3 saudara yang sama dengan antum, Iya. yang 3 perempuan ya. Iya. Dan ini juga masuk Islam juga. Islam semua. Tiga-tiganya ini. Juga sama juga ceritanya dengan antum nih. Profesinya enggak. Karena dia ibu rumah tangga, jadi dia enggak seperti saya. Bukan enggak menekuni profesi dai. Enggak. Baik. Dan bagaimana hubungan antum dengan orang tua kandung? Hubungan saya dengan mereka tuh alhamdulillah sampai sekarang bagus. Baik, komunikasinya biasa seperti itu. Enggak ada intimidasi segala macam, enggak ada. Dan tidak marah, tidak melarang ketika anak-anaknya yang dititipkan ini ke keluarga angkat atau keluarga asuh, ketika adik-beradik berpindah keyakinan, orang tua kandung ini enggak marah Ustaz? Enggak. Karena beliau-beliau ini menyerahkan sepenuhnya. Dan yang 5-nya berarti non-muslim? Non-muslim. Mohon maaf, itu Buddha semua. Agama Buddha. Dan hubungan masih baik? Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Insyaallah. Dan mereka juga mendukung kegiatan saya tuh. Jadi dai? Iya. Jadi Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, mendukung. Nah, kalau ketemu orang tua kandung nih, antum cium tangan nggak Ustaz? Iya dulunya, karena sekarang udah dua-duanya udah enggak ada. Kalau dulu iya. Dan mungkin ada nggak perkataan mereka atau statement mereka perbedaan sih dengan anak yang muslim dengan anak yang non muslim ini dalam segi adab, perlakuan, perhatian? Sama aja. Enggak ada beda. Kasih sayang mereka tuh sama. Dengan kami yang udah muslim ini dengan yang mereka asuh itu sama. Begitu. Alhamdulillah. Jadi kalau saya tangkap ini Ustadz menekuni profesi sebagai dai ya Ustadz ya. Karena pesan Dato. Iya. Betul ya Ustadz ya? Iya. Dato siapa tadi? Haji Salim. Haji Salim itu begitu berbekas sehingga Ustadz pun memilih Iya. profesi ini sebagai dai. Nah, ada nggak suka dukanya Ustadz? Oh, ada banyak. Kira-kira yang berkesan tuh ada nggak Ustadz? Yang pertama yang saya rasakan tuh ya mungkin disepelekan orang lah. Disepelekan orang? Iya. Karena dari Chinese atau? Iya, dari itu. Dari itu, bukan dari ilmunya. Karena keturunan Chinese disepelekan? Iya. Tapi itu saya anggap biasa lah. Disepelekan seperti apa Ustaz? Disepelekan kita bahasanya tuh enggak dipandang gitu. Orang kita ini udah kita berdakwah, tapi itu kan bukan Islam asli gitu. Dulu itu ya? Iya, sampai sekarang masih. Sampai sekarang Ustaz? Sampai sekarang masih. Tapi enggak semua sih. Oknum lah ya Ustaz ya. Tapi saya pun memaklumi. Memang kami ini dai-dai dari awalnya dari non-muslim ini ya seperti itulah. Bukan dari muslim asli itu. Kalau muslim asli itu kan diterima kan artinya 2 telapak tangan kan. Tapi kalau kami ini kan ya seperti Pak Bang Ilham bisa lihat di lapangan lah gimana gitu kan. Padahal sangat jarang ada orang yang mau menekuni profesi dai ini Ustaz ya. Begitu ada malah dipertanyakan ini kan, wah ini bukan Islam asli ini kayak gitu ya. Ya mungkin itulah oknum ya Ustaz ya, tantangan indahnya tantangan seorang dai ini Ustaz. Nah, oke teman-teman, ini kami baru hari ini ketemu sama Ustaz Darwin. Baru hari ketemu, tiba-tiba saya pertama dijapri oleh seorang teman Ustadz awal namanya, bahwa untuk sebentar lagi ada Ustadz Darwin menghubungi gitu. Nah saya nggak tahu
keinginan Ustadz Darwin mau bertemu dengan saya. Dan alhamdulillah Ustadz Darwin tadi cerita lewat telepon bahwa beliau ini memerlukan armada mobil. Nah, saya tanya, Ustadz mau kemana? Gitu. Ternyata Ustadz bercerita ingin ke Sanggau. Nah, ada apa Ustadz di Sanggau? Katanya beliau ingin mengantar seorang Ustadz ya? Orang ustadz juga. Seorang Ustadz di Kabupaten Sanggau, tepatnya di Sungai Bemban ya Ustadz ya? Iya, desa Sungai Bemban. Nah, Sanggau ini dari Pontianak ke Sanggau ini sangat jauh teman-teman. Dan ada apa sih di Sungai Bemban sampai Ustadz ini mencari mobil urgen gitu karena besok mau berangkat. Nah, ternyata ingin mengantar seorang Ustadz. Nah, kenapa ada apa sih di Sungai Bemban Ustadz? Kenapa harus ada Ustadz yang harus dikirim ke sana? Gini bang, latar belakangnya itu kan karena keprihatinan satu. Karena di sana itu pembinaan untuk mualaf yang ada di sana itu sama penduduk setempat itu minim. Oh, berarti sangat ada mualaf? Ada, banyak sih. Banyak? Banyak di sana mualaf itu. Cuma itulah, mungkin dari Pemda setempat karena terlalu sibuk jadi lupa dengan saudara kita yang di sana, atau memang program mereka tuh belum menyentuh ke sana. Oh, iya. Makanya kita yang dari Pontianak ini berusaha untuk mendapatkan seorang ustadz atau dai atau pembimbing untuk kita tempatkan di sana. Nah, gitu. Cerita-cerita seperti ini sangat banyak sebenarnya. Saya mendengar cerita Ustadz Darwin ini adalah yang kesekian kalinya. Saya sering menemukan di lapangan ketika masuk-masuk kampung, masyarakat kampungnya, baik kampung asli Muslim maupun kan banyak juga kampung mualaf Ustadz ya. Ini yang memerlukan pembinaan seorang Ustadz. Mereka ini rindu dengan kehadiran seorang Ustadz, karena nggak ada yang membina mereka Ustadz ya. Iya. Nah, apakah kondisi ini sama yang di Sungai Bemban Ustadz? Sampai antum repot-repot mencari orang yang ingin bermukim di sana, ngajarkan agama ya Ustadz ya. Iya. Nah, kondisi mualaf dan muslim di sana seperti apa Ustadz? Kalau dari ekonomi mereka jauh lah dari kota ya, karena memang tinggal di desa. Yang kedua, masalah pendidikan keagamaan itu memang jauh. Pendidikan agama Jauh. Mereka tahu nggak cara sholat? Mereka tahu cara sholat, tapi mereka tidak tahu bagaimana sempurnanya sholat. Oh, gitu. Tidak tahu sempurnanya sholat. Cara sempurnanya sholat itu mereka masih belum. Nah, yang ketiga, pengaruh budaya yang lama itu kan juga harus kita perbaiki tadi. Makanya kita fokuskan ke akidahnya. Kalau masalah hukum halal haramnya, makanan yang boleh dan makanan yang tidak boleh, mereka tahu nggak Ustaz? Mereka paham. Mereka paham. Ya, mereka paham. Karena mereka tinggal di lingkungan Muslim. Oh, gitu. Soalnya saya pernah bertemu dengan seorang Ustadz juga Ustadz di Kabupaten Kuburaya. Itu ada sebuah perkampungan yang tidak tahu, yang dimana warga Muslim ini Muslim asli loh Ustadz, yang tidak tahu jumlah rakaat sholat subuh. Itu Muslim asli loh teman-teman. Iya. Ya kan Ustadz? Masa sih nggak tahu jumlah rakaat sholat subuh? Kan 2 rakaat gitu ya. Iya. Kok masih ada Muslim yang tidak tahu? Dan mohon maaf, juga ada yang tidak tahu berwudu Ustadz. Nah seperti itu. Nah maka saya sering mendapat kisah-kisah seperti ini. Alhamdulillah Ustadz mencari Ustadz ya, dan ketemu. Iya, alhamdulillah. Ketemu Ustadz yang mau bermukim di daerah Sungai Bemban ya Ustadz. Iya. Masya Allah. Dan ini dananya itu dari mana Ustadz? Nah, Ustadz ini nabung ke atau gimana Ustadz? kalau dana itu kan kita dari rekan-rekan lah. Katanya berinfak ya. rekan-rekan berinfak. Ada juga memang dari beberapa kawan itu yang berusaha juga untuk mencari semaksimal mungkin untuk mereka lah. Yang peduli dengan kegiatan antum. Dengan yang peduli dengan kegiatan. Masya Allah. Jadi teman-teman, bikinlah kondisi kami Ustaz ya, kondisi kita di Kalimantan Barat Ustaz. Iya. Ini adalah satu kisah dari sekian banyak kisah, satu desa dari sekian banyak desa yang memerlukan kehadirannya seorang Ustaz.
Dan ini tidak hanya ada di Sanggau Ustaz ya. Kita ini ada 14 kabupaten. Nah, masing-masing kabupaten itu mempunyai cerita-cerita yang unik. Nah, jadi beginilah keadaan kita ya. Kita baru berbicara Kalimantan Barat, kita belum berbicara Pulau Kalimantan. Iya. Nah, itu mungkin banyak sekali tempat-tempat yang seperti ini. Maka dari itu teman-teman, kami saudara seiman ingin membuat pondok mu'alaf Ustaz. Iya. Nah, ingin membuat pondok mu'alaf yang dimana pondok ini merekrut atau mencari pemuda-pemuda asli setempat. Pemuda-pemuda mu'alaf yang berasal dari kaumnya Ustaz. Iya. Nah, kalau jika ada seorang dai yang berasal dari kaumnya, dari asal sukunya, yang mengerti bahasa mereka, adat istiadat mereka, budaya mereka, ini memudahkan untuk berdakwah. Minimal ya, jika bukan berdakwah secara lisan, tapi bagaimana berdakwah dengan tutur kata, dengan penampilan, dengan adab-adabnya Islam. Makanya pondok mu'alaf ini wacananya didirikan untuk mendidik para mu'alaf atau keturunannya untuk menjadi dai yang dimana setelah selesai nanti baru dikembalikan ke daerah asalnya. Iya. Jadi dai atau ustadz yang memang berasal dari kaumnya. Nah, memang tadi kebanyakan ustadz ini dari yang mau antum kirim ini asal dari mana? Kalau tidak salah tuh dari Jawa Timur. Jawa Timur. Asli Muslim. Asli Muslim. Asli Muslim. Nah, kita sekarang masih mengimpor. Iya. Bahasanya masih mengimpor Impor. ustadz dari luar, dari Jawa Timur yang ingin ingin mengabdi Ustadz ya. Iya. Ingin mengabdi, dan banyak sekali juga ya, dari Jawa Barat juga ada ya, di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat ini yang bermukim mengabdikan hidupnya untuk mengajar agama ya. Oke Ustadz, makasih banyak nih Ya. cerita-ceritanya. Mohon maaf nih udah merepotkan. Ya. Nah, teman-teman, mari kita dukung dai-dai seperti Ustadz Darwin ya. Ustadz Darwin, karena sangat banyak sekali dai-dai seperti Ustadz Darwin. Tadi saya tangkap Ustadz Darwin ini sempat diremehkan, kok kenapa harus sama dia gitu kan, dia bukan Islam asli. Nah, Ya. istilah bukan Islam asli ini harus kita rubah. Begitu orang sudah syahadat, itu udah Islam. Betul Ustadz ya? Iya. Nah, begitu orang sudah syahadat, dia sudah Islam. Jadi tidak ada istilah bukan Islam asli atau Islam apa ya. Orang yang Islam dari lahir belum tentu banyak mau yang berprofesi sebagai dai. Nah, ini ada profesi yang sangat mulia. Mari kita dukung ustadz-ustadz seperti Ustadz Darwin. Ya Ustadz ya. Dan satu lagi, mohon maaf nih Bang ya, Ustadz. Ilham. Mohon maaf ini melanjutkan sedikit. Siap. Beberapa hari yang lalu itu saya ketemu juga di salah satu jemaah di Masjid Baitul Amanah itu. Jadi mereka ini mencari orang yang bisa membuat program pembangunan pondok pesantren. Nah, saya kebetulan ketemu. Lalu kita bikin pondok pesantren mu'alaf aja. Dan alhamdulillah kita sudah disiapkan lahan. Sudah disiapkan lahan. Kalau tidak salah itu ada 5 kapleng. Itu di daerah Punggur. Oh, Punggur. Dan saya sudah lihat lokasinya. Mohon doa ini Bang Ilham, kemudian kawan-kawan yang dari Munzalan atau semua saudara-saudara seiman Muslim, doakan kami ini bisa mewujudkan. Amin. Pondok pesantren mu'alaf Darul Raihan namanya. Masya Allah. Di desa Sungai Belidak, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Masya Allah. Nah teman-teman, jadi jangan lupa juga support Pondok Pesantren Mu'alaf. Jadi isinya mu'alaf. Isinya mu'alaf. Nah, Masya Allah. Jangan lupa juga support kegiatan dari Ustadz Darwin. Terakhir nih Ustadz, Ya. nama Chinese antum apa nih Ustadz? Nama saya Lim Kim Bun. Lim King Bun, berarti marga Bun. Bun. Lim. Marga Lim. Marga Lim. Marga Lim. Oh, Masya Allah. Tapi nggak bisa Chinese Ustadz ya? Iya. Oke. Enggak apa-apa. Nah, inilah Ustadz Lim Kim Bun. Iya. Iya. Lim Kim Bun, Ustadz Lim Kim Bun. Keren Ustadz Lim Kim Bun. Gitu. Jadi atau Ustadz Darwin. Nah, kita support. Oke, teman-teman, tadilah kisah dari Ustadz Darwin.
dan bagaimana perjuangan mereka Ustadz Darwin ini mencari dai yang ingin ditempatkan di daerah-daerah pedalaman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Bagikan, itu bisa menjadi amal jariah kita juga. Siapa tahu yang menonton ini juga termotivasi dengan kisah-kisah dari Laskar Jurangit. Oke, saya Bang Ilham dari channel Laskar Jurangit. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا